sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 9 ayat 2-3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian di dalam doa pagi online. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema gaya hidup Kristen. Oleh karena itu saya mengajak kita sekalian untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, yang senantiasa menyertai perjalanan anak-anak-Mu, kami bersyukur pagi ini kami boleh disapa lagi dengan firman Tuhan yang meneguhkan hidup iman kami. Karena itu berkati supaya apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami ambil bagian-bagian dari firman Tuhan yang memiliki makna kehidupan, sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan dalam hidup iman kami. Pakailah hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang disampaikannya adalah kebenaran dari firman itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat ke-12 sampai 18 yang menyatakan demikian, saudara. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa tema kita pagi ini adalah gaya hidup Kristen. Bicara tentang gaya hidup, apa sih gaya hidup itu, saudara? Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari yang menyangkut hidup yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Misalnya kebiasaan kita dalam berpenampilan, dalam mencari makanan yang kita suka, atau dalam membangun relasi dengan orang, dan juga cara bicara kita, cara mengatur keuangan, dan sebagainya. Pastinya saudara-saudara tentu kita punya nih gaya hidupnya masing-masing. Dan memang setiap orang berbeda-beda. Tapi saudara, di dalam kekristenan kita harus memiliki gaya hidup yang sama. Kenapa? Karena sebagai seorang Kristen, sumber kehidupan kita adalah di dalam Kristus. Oleh karena itu, kita belajar untuk menerapkan nilai-nilai Kristus di dalam hidup kita. Seperti juga yang pagi hari ini diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dan kita bisa mempelajarinya. Saudara-saudara, tentu di saat sekarang ini kita semua hidup di dalam
era yang namanya era postmodern. Era postmodern itu tentu kalau kita perhatikan punya ciri-ciri khasnya. Apa saja, saudara? Di era postmodern ini, saudara, ciri yang pertama itu adalah pengaruh liberalisme. Liberalisme itu di mana orang-orang hidup dengan menekankan kebebasan sebebas-bebasnya. Intinya mereka tidak mau terikat sini atau dengan aturan-aturan dan lain sebagainya. Kedua, di era postmodern juga orang banyak bicara tentang relativisme. Jadi mereka menganggap kebenaran mutlak itu ditiadakan. Semuanya serba relatif. Bahkan kalau perlu tatanan-tatanan atau aturan-aturan tidak usah ada. Sebab aturan-aturan yang sudah dibuat, dibentuk, kadang-kadang bisa berubah lagi karena itu sifatnya semua relatif. Lalu juga terkait dengan pengaruh humanisme. Ini kalau kita lihat sekarang saudara sangat marak ya. Orang-orang yang tidak lagi mementingkan hal-hal yang sifatnya spiritualitas. Orang-orang yang tidak lagi mementingkan kehidupan rohani. Soal agama, soal kehidupan berketuhanan itu sudah tidak dianggap lagi. Nah, gaya hidup yang ditawarkan lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup hedonisme, yaitu gaya hidup yang inginnya bernikmat-nikmat dengan segala kesenangan-kesenangan. Yang paling penting motonya itu adalah yang penting saya happy. Dosa atau tidak dosa itu bukan hal yang masalah buat saya. Juga pengaruh dari materialisme, yaitu gaya hidup yang menekankan soal materi, soal uang, kekayaan, harta, warisan dan lain sebagainya. Itu seringkali menjadi konflik yang luar biasa di antara satu dengan yang lainnya. Dan lagi saudara, ada pola juga kehidupan yang sekarang ini orang mementingkan hal-hal yang sifatnya sensualitas ya. Jadi mau pornografi, porno aksi dan lain sebagainya itu begitu marak dipertontonkan ketika kita mungkin melihat di YouTube atau mungkin kita melihat di media massa lainnya. Nah, saudara, dalam situasi seperti ini, apa panggilan kita sebagai orang Kristen? Apakah kita harus membiarkan diri menerima saja apa yang terjadi karena kita ada di tengah-tengah kehidupan itu? Atau sesungguhnya justru kita harus membawa misi Kristus di tengah-tengah dunia dengan situasi yang seperti ini? Jelas, saudara, firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang, firman Tuhan selalu mengarahkan kita bagaimana kita harus memiliki gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup dunia ini. Yaitu gaya hidup seorang pengikut Kristus yang benar-benar harus menjadi bagian yang kita teladani. Kenapa, saudara? Karena seperti yang dikatakan Rasul Paulus juga di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Memang kita ada di dalam dunia, tetapi nilai-nilai yang kita hidupi itu adalah nilai-nilai Kristus, bukan nilai-nilai dunia. Nah, bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus yang baik? Saudara, di dalam pembacaan kita di kitab Tesalonika ini kita melihat contoh-contoh yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Pertama, kita bisa garis bawahi bagaimana Rasul Paulus menekankan agar sebagai pengikut Kristus kita menghormati, menghargai, menaati para pemimpin-pemimpin kita. Supaya kita boleh hidup sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan. Mengapa, saudara? Karena sesungguhnya setiap pemimpin itu adalah orang yang menjalankan tugasnya sesuai dengan panggilan Allah. Jadi seorang pemimpin sejati, baik itu pemimpin di dunia sekuler ataupun pemimpin di bidang rohani, harus menghayati betul bahwa panggilannya dia sebagai seorang pemimpin itu adalah panggilan karena Allah yang telah memilih dia, memperlengkapi dia, menolong dia untuk bisa memberikan contoh teladan kepemimpinan yang baik dimanapun Tuhan menempatkan dia. Nah, oleh karena itu
sebagai orang yang dipimpin atau umat yang dipimpin, kita harus menghargai mereka. Kita harus menghormati mereka. Karena Tuhanlah yang telah memanggil mereka untuk menjadi perpanjangan tangan di dalam membimbing, menggembalakan setiap komunitas-komunitas yang ada. Nah, karena itu sikap kita tidak lain adalah bagaimana kita menaatinya, mendengarkan nasihatnya, dan mengikuti apa yang menjadi teladan di dalam hidupnya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, gaya hidup pengikut Kristus yang kita harus hayati adalah bagaimana sebagai saudara seiman, kita harus hidup menjadi peduli, memperhatikan satu dengan yang lainnya. Mereka harus berani dan dengan penuh cinta kasih menegur satu kepada yang lain. Jadi bukan menegur dengan pakai tangan orang lain. Seringkali yang saya perhatikan terjadi ya, di dalam kita membangun hubungan satu dengan yang lain, ingin menegur, tetapi tidak berani. Akhirnya kita mau memakai tangan orang lain. Kita mau sembunyi tangan setelah itu. Padahal menegur itu adalah hal yang seharusnya terjadi ketika kita menghayati hidup bersama-sama, agar di dalamnya kita boleh bertumbuh bersama. Kita juga dalam kebersamaan itu saling menguatkan, saling menghibur, yang susah, yang menderita, yang sakit, yang mengalami pergumulan dapat disupport, di backup oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapa sih yang tidak akan tawar hati menghadapi pergumulan? Saudara, memang kita akan menghadapi pergumulan baik kecil ataupun besar. Tetapi ketika kita punya sahabat, orang-orang dekat kita yang mendoakan, yang mau tahu, mau peduli, dan juga mungkin memberikan jalan keluar, saya yakin dan percaya pergumulan berat sekalipun tidak akan menjadi terlalu berat, melelahkan ketika kita boleh membangun hubungan yang erat satu dengan yang lain dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam kasih. Nah, oleh karena itu kita juga harus menjadi orang-orang yang di dalam kehidupan kita mau peduli, mau memperhatikan, sehingga apa yang kita lakukan bersama-sama adalah sebagai murid-murid Tuhan Yesus atau pengikut-pengikut Kristus yang saling menopang. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah dalam hubungan kita dengan diri sendiri. Mereka harus hidup penuh sukacita, tetap berdoa dan bersyukur apapun masalah dan kesulitan yang mereka alami. Sikap demikian ini jelas sesuatu yang sangat berkenan di hadapan Allah. Dan kehidupan mereka pun menjadi kehidupan yang tidak boleh memadamkan karya Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui mereka. Mereka menjadi orang-orang yang menyambut firman Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang peka dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Mereka juga menjadi orang-orang yang mampu menguji segala ajaran-ajaran yang muncul. Jadi tidak hanya sekedar menerima, akhirnya disadari atau tidak tersesat dengan ajaran itu. Tetapi kita harus kritis. Oleh karena itu kita harus mendalami firman Tuhan dengan baik. Dan kita juga menjadi orang-orang yang hidup benar, menjauhi kejahatan. Nah, saudara, kalau tiga hal ini, pondasi di dalam kita menghargai, menghormati pemimpin, di dalam hal kita peduli, memperhatikan, dan menegur seseorang dengan penuh kasih, di dalam kita membangun kehidupan rohani yang kuat dengan cara hidup bersukacita, rajin beribadah, berdoa, dan melakukan kehidupan yang membawa pertumbuhan spiritualitas kita masing-masing, saya rasa gaya hidup kita itu menjadi gaya hidup yang menyenangkan dilihat orang-orang sekitar kita. Kita menjadi orang-orang Kristen yang disadari atau tidak oleh lingkungannya akan membawa dampak yang sangat positif karena kita membawa terang di tengah-tengah kegelapan ini. Oleh karena itu, mari saudara-saudara berlakukan gaya hidup Kristiani, berlakukan nilai-nilai Kristus dalam hidup kita. Jadikan diri kita terus menjadi terang, cahaya yang Tuhan pakai untuk menerangi kegelapan dunia ini. Saudara dan saya akan dimampukan bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh baik, terima kasih pada pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami bagaimana sebagai seorang pengikut Kristus kami menerapkan gaya hidup Kristiani, gaya hidup Kristen yang sungguh dapat dicontoh dan diteladani ketika kami berada di tengah-tengah era postmodern yang tidak mudah untuk dihadapi. Ketika pengaruh-pengaruh negatif begitu kuat mengkungkung kehidupan masyarakat di Indonesia maupun juga dunia ini. Tuhan, jadikan kami orang-orang Kristen yang teguh dalam iman, orang-orang Kristen yang menerapkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan ini, orang-orang yang bisa menjadi contoh dan teladan yang baik, sehingga kehidupan dunia dengan segala kegersangan karena kejahatan, dosa, dan segala sesuatu yang menista Tuhan, justru kami hadapi bukan dengan mengikut arus yang ada, tetapi kami boleh menjadi cahaya-cahaya Tuhan, terang-terang dunia di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, setiap kami, setiap orang, setiap anak-anak Tuhan dipakai untuk memberitakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, saat ini dalam rangkaian doa syafaat kami juga ingin berdoa untuk situasi dunia saat ini di mana peperangan terjadi di berbagai tempat, di berbagai negara yang begitu miris. Kami perhatikan begitu banyak korban-korban. Bahkan sebenarnya anak-anak, orang-orang lanjut usia, masyarakat umum yang harusnya tidak terlibat di dalamnya justru dijadikan area medan perang bagi kelompok-kelompok orang yang saling berperang satu dengan yang lain. Seperti yang terjadi dengan kaum Hamas dan juga orang-orang Israel. Seperti yang terjadi di Ukraina dengan Rusia. Dan juga mungkin di belahan dunia lainnya ya Tuhan. Tuhan, kami rindu dunia yang damai. Kami rindu setiap orang, setiap kelompok memahami arti hidup bersama. Karena dunia ini adalah rumah bersama bagi seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ajar kami Tuhan dan terangi dunia ini ya Tuhan dengan gerakan-gerakan orang-orang yang bersedia mengambil bagian untuk mendamaikan kondisi dunia saat ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Indonesia, negara kami. Di tengah-tengah kami juga mengalami suhu politik yang mulai naik karena di bulan Februari 2024 akan dilaksanakan pesta demokrasi. Kami mohon supaya partai-partai yang ada bisa menjalankan pesta demokrasi ini dengan tertib, dengan aman, supaya masa yang mereka pimpin tidak menjadi gaduh, rusuh, tetapi kami boleh menciptakan sebuah pesta demokrasi yang menyenangkan, yang menggembirakan, sehingga pada akhirnya nanti muncul seorang pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan, yang kembali boleh melanjutkan kepemimpinan di Indonesia. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan kami sebagai gereja Tuhan dengan seluruh pelayanan yang dilakukan. Berkati untuk program-program kerja yang dibuat oleh majelis jemaat, oleh badan-badan pelayanan, dan juga proses pencalonan penatua agar di GKI Surya Utama ini akan muncul juga orang-orang baru, orang-orang yang boleh terpanggil untuk menjadi pemimpin-pemimpin di GKI Surya Utama, sehingga umat Tuhan boleh terus digembalakan dengan baik oleh para pendeta dan juga penatua, serta oleh seluruh aktivis atau pelayan-pelayan di dalam badan-badan pelayanan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kami sebagai GKI Surya Utama boleh membangun erat kesatuan sebagai satu tubuh Kristus yang saling menopang. Biarlah kami juga sebagai umat Tuhan terpanggil untuk terlibat bukan saja pada persekutuan, tetapi juga pada pelayanan dan kesaksian. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami masing-masing, ikat kehidupan keluarga kami dalam kasih dan pengampunan, supaya kami tumbuh bersama sebagai pasangan suami istri, dalam hubungan orang tua dengan anak yang boleh bertumbuh bersama dalam kasih dan pengampunan, saling mengerti, sehingga di dalam pertumbuhan ini kami boleh merasakan bagaimana keluarga kami senantiasa ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Karena itu Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih bergelut dengan sakit penyakit, dengan pergumulan keluarga,
Dengan persoalan-persoalan ekonomi, Tuhan mari datang supaya mereka pun juga menemukan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang boleh kami naikkan dalam doa-doa kami. Doa ini hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih Tuhan